Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vikorial Ethiopia Pinata. Di video kali ini saya akan mencoba mengerjakan sebuah paket tracer di CCNA 3, tepatnya di chapter 8 tentang mengkonfigurasi OSPF versi 2 di satu area. Dapat kita lihat di sini terdapat address table di mana memaparkan tentang device yang digunakan, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Untuk device-nya menggunakan router dan PC. Adapun tujuan dari paket tracer ini, yaitu yang pertama, mengkonfigurasi routing OSPF versi 2. Yang kedua, memverifikasi konfigurasi. Dan latar belakang dari paket tracer kali ini adalah kita disuruh untuk bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi 3 topologi router menggunakan OSPF versi 2 di satu area, dan kemudian memverifikasi konektivitas antar perangkat akhir. Maksudnya, kita di sini akan mengkonfigurasi 3 router 1, router 2, dan router 3. Dan pada tahap akhir kita menguji konektivitas apakah bisa terkoneksi satu sama lain atau tidak. Langkah pertama, jangan lupa kita harus mengisi user profile di sini. Isikan nama dan email. Lalu kita baca petunjuk untuk mengerjakan paket tracer ini. Langkah pertama, mengkonfigurasi routing OSPF pada router 1, router 2, dan router 3. Gunakan persyaratan berikut untuk mengkonfigurasi peruteran OSPF di 3 router tersebut. Yang pertama, ID prosesnya menggunakan angka 10. Router ID-nya di setiap router yaitu di router 1 menggunakan 1.1.1.1. Router kedua menggunakan 2.2.2.2, dan router yang ketiga menggunakan 3.3.3.3. Alamat network sesuai dengan interface. Yang keempat, interface LAN diatur ke pasif. Jangan gunakan kata kunci default. Langkah kedua yaitu pastikan peruteran OSPF di semua router beroperasi. Memverifikasi bagian 2. Memverifikasi konfigurasi. Setiap PC harus dapat melakukan ping ke PC lainnya. Jika tidak, berarti proses kita gagal, ataupun kita harus mengecek ulang konfigurasi kita. Kita sudah membaca semua petunjuk yang tertera. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi setiap router yang ada. Yang pertama, kita konfigurasi router 1. Kita ke menu CLI, kita ketikkan enable configure terminal. Lalu, sesuai dengan soal tadi, kita gunakan proses ID 10. Nah, kita ketikkan perintah router OSPF 10. Nah, di sini adalah router 1, berarti kita harus menyesuaikan ID-nya tadi. Router 1 tadi menggunakan ID router 1.1.1.1. Kita ketikkan saja perintah router ID 1.1.1.1. Selanjutnya kita memasukkan IP.
di router 1 ini. Yang pertama, network 172.16.1.0 area 0. Untuk IP ini kita bisa lihat di address table tadi. Nah, di sini. Di sini sudah tertera secara lengkap dari mulai IP address dan subnet masknya. Lanjut ke langkah selanjutnya. Kita ketikkan IP lagi, yang pertama, yang kedua, network 172. Yang kedua, kita ketikkan perintah network 172.16.3.0 dengan subnet mask 0.0.3. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi router kedua. Perintahnya hampir sama dengan router 1 tadi. Mungkin yang membedakan hanyalah router ID dan networknya. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Pertama kita ketikkan perintah router OSPF 10. Kedua kita ketikkan router ID 2.2.2.2. Lalu kita masukkan networknya. Yang pertama 172.16.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.255 area 0. Lalu network yang kedua yaitu 172.16.3.0 dengan subnet mask 0.0.0.3 area 0. Network yang ketiga yaitu 192.168.10.8 dengan subnet masknya 0.0.0.3 area 0. Yang terakhir kita ketikkan perintah seperti tadi, passive interface gigabit ethernet 0/0. Nah, kita lanjut konfigurasi ke router 3. Enable configure terminal. Router OSPF 10, router ID-nya 3.3.3 3. Lalu kita masukkan networknya. Yang pertama 192.168.1.0 dengan subnet mask 0.0.255 area 0. Network yang kedua yaitu 192.168.10.4 dengan subnet mask 0.0.3 area 0. Untuk network yang ketiga yaitu 192.168.10.8 dengan subnet mask 3 area 0. Dan terakhir passive interface gigabit ethernet 0/0.
Nah, dapat kita lihat di sini untuk persentasenya sudah menunjukkan angka 100/100. Untuk angka terakhir, kita cek apakah konektivitasnya berhasil atau tidak. Kita menuju ke PC2 desktop dan kita akan mencoba ping ke PC1. Kita ketikkan perintah ping, IP-nya 172.16.1.2. Apakah yang akan terjadi? Jika semua perintah tadi sudah kita kerjakan dengan baik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa PC2 dapat mengakses PC1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.